Ya halo, selamat pagi. Ini buat semua ya. Itu nggak tahu deh, total play video aja. Ini kalian para wanita ya. Kalau nggak suka ya, silakan unfollow. Walaupun sebenarnya niat saya baik ya. Konten yang tempat dia komen itu kan saya bilang ya. Jadi cewek HTS jangan kelamaan, kenakan cowoknya. Walaupun niat saya juga untuk membaca masa lalu ya, masa lalu yang pahit, yang kurang baik, yang tidak saya buat-buat terbukanya seperti itu ya. 9 pedang, kamu banyak paranoid, curigaan, lalu 9 piala, dia kayak masih menunjukkan kasih sayang, kayak masih ngasih percayalah pada aku sayang kamu, masih terus menyatakan. Kartu ketiga, The Temperance. Katanya Mbak itu nggak nonton sampai habis ya, cuma awal doang langsung halah-halah gitu. The Temperance, kamu yang sabar, ujung-ujungnya The Tower, kerutuan kegagalan. Benar ternyata kan? Benar dalam artian memang niat aku buat konten yang pengalaman pahit. Tujuannya kan aku sebut untuk dijadikan pengalaman, perbaikan diri kamu yang mana harus jadi pengalaman supaya kedepannya jangan sampai terjadi lagi. Maksudku kan baik ya. Karena gini ya, biasanya wanita yang banyak tantrum, ya tantrum, marah-marah, ditinggal cowok, itu entah memang cowoknya jahat, bisa, atau karena memang ceweknya terlalu, maaf ya, terlalu mudah, maka jadilah wanita layaknya bunga di tengah lautan yang sulit dijangkau orang. Jangan jadi bunga yang ada di pinggir jalan yang mudah dipetik orang. Dalam artian kalau HTS-an ya, jangan mau kelamaan HTS-an. HTS-an tuh nama zaman sekarang yang lagi trending aja, HTS. Enggak, gue cuma HTS. Tau nggak zaman dulu namanya apa? Zaman dulu namanya kumpul kebo. Kumpul kebo. Jadi kayak belum ada komitmen, belum nikah, apalagi kalau zaman dulu ya. Tapi sudah berhubungan. Itu namanya kumpul kebo. Sekarang aja nama jadi kayak kerennya HTS. Ya terserah kalian kalau mau jalani, bahkan pihak ketiga juga terserah ya. Ini cuma aku kasih pemahaman aja. Jadi wanita tuh harus ada pinternya. Mbak itu mungkin nggak nonton, cuma dengar dari awal saya bilang wanita baik bisa ketemu cowok baik pada akhirnya, cewek baik bisa ketemu cowok baik. Mungkin di situ saya nggak sebutin, karena saya sebutin di akhir-akhir ya, untuk dijadikan pengalaman. Niat saya tersampaikan ya, akhirnya ada yang terpancing. Oke, selanjutnya ini aku membaca mengenai kamu para wanita. Tadi kan kau udah baik, udah aku buat kontennya, kalian bisa menjadi baik juga. Oke lah, jangan para wanita lagi ya, tak kegeeran tuh mbak ya. Ini kolektif buat cewek dan cowok juga. Kisah kalian yang sudah putus tapi kok masih aja, pasti nanti ada yang komen lagi nih ya. Seneng gue. Makasih ya, komen-komen jadi rame. Kalian yang udah putus, bagus kalau nggak ada yang komen juga, gue seneng ya. Komentar disediakan untuk orang yang educated ya, isi kepalanya ada. Oke, kalau nggak mah nggak usah komen, nggak apa-apa banget ya. Kalian yang udah jadi mantan, karena kalau di live tuh, kalau kalian lihat live replay saya, selain saya perfect score, tidak pernah ada pelanggaran ya. Tapi itu juga banyak kali yang nanya mantan ya. Ini inspirasi dari live collective reading. Oke, kalau nggak paham kolektif, terserah deh. Kalau kamu sengaja mau kayak mbak ini, untuk aku ladenin nih, nggak udah capek. Paling tinggal aku report aja langsung kepada pihak-pihak berwenang. Gak usah pakai mention-mention. Baru juga sembuh dari TikTok ya. Oke, gini ya. Di antara kalian berdua, pasangan cewek dan cowok, oke, yang sudah putus jadi mantan 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Kenapa sih kalau kamu tuh kedatangan dia lagi ya? Dan kenapa kamu masih ada perasaan sama dia? Dan sebaiknya ke depannya gimana kalau sama mantan? Hmm. Personifikasi kepake pas. Aku nggak mau ngasih harapan ya, karena bagiku mantan buang pada tempatnya. Tapi sih kalau ditanya kenapa mantan balik lagi, ini 2 pedang jalan buntu masa lalu kalian yang masalah kecil jadi besar, atau memang masalah besar, karena ada 7 pedang juga, deception, kelicikan, something hidden, sesuatu yang disembunyikan. Ini apa yang membuat kalian putus? Kalau ditanya kenapa dia datang lagi, katanya dia ada penyesalan. Kenapa dulu sampai ada masalah, kenapa sampai dia buat masalah. Ini buat cewek dan cowok juga ya, bukan cowok doang yang salah nih, bisa juga cewek ya. Kolektif, sekali lagi kalau nggak paham kolektif, pakai HP pintar kamu. Jangan sampai 2025 smartphone tapi kamunya bodoh, jangan ya. Ini kelihatannya ya, pasangan kamu, mantan kamu, kalau ditanya balik lagi kenapa, ini dia nyesel sempat melakukan suatu hal yang menyakiti kamu. 2 pedang menutup diri, dia menutup diri dari kamu, terlalu cuek, masalah kecil dibesar-besarkan ya. Nah itu kamu juga harus sadar diri juga tuh, kalau dianya salah, udah minta maaf,
Ya hak kamu nggak maafin, tapi kalau jatuhnya kamu, tadi kan aku bilang ya, tapi kamu masih ada perasaan juga, makanya jangan dibesar-besarin. Nanti kalau udah putus nyesel. Perasaan mantan ke aku gimana ya, yang mutusin siapa? Aku. Karena dia terlalu sibuk. Ya intinya ini kelihatannya cowok itu ada penyesalan. Kalau 7 pedang itu aku lihat sih sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang dia sembunyikan bukan berarti perselingkuhan ya, bisa jadi cuma kayak dia lagi sibuk kerja tapi dia nggak balas chatting karena dia nggak mau cerita kalau di kantor tuh ada masalah. Ini masalah kecil yang bisa diselesaikan dengan spirituality dan practicality. Spirituality itu keyakinan dan doa. Yakinlah bahwa dia orang baik, doakan dia menjadi orang yang baik. Dan practicality sesuatu yang praktis yang bisa dilakukan, lakukanlah, yaitu bicarakan dengan dia dengan cara yang baik. Yang pasti mah cowok ya, kamu jangan ngomongnya, jangan ngegas ya. Kamu cewek jangan ngegas. Kalau cowok ya ngomong ke cewek ya tetap sama, jangan ngegas, tapi utamanya cowok harus bisa bagi waktu. Kalau cewek mau ngomong sesuatu jangan ngegas ya, karena cewek biasanya lebih emosional daripada cowok. 3 tongkat ini kalau ditanya kenapa, karena dia ada penyesalan dan tujuannya karena memang dia 3 tongkat pengen maju bersama kamu yang bagi dia masih seorang ratu yang masih ada di pikiran dia. Dan dia merasa, makanya aku bilang dia ada penyesalan karena ini dia masih kesatria, dia sadar dia ada salahnya. Oke lah, ini kolektif ya, tapi ini kelihatannya sang cowoknya sih yang merasa dia ada salahnya karena dia ini di bawah Queen. Atau kalaupun bukan salah dia tapi salah kondisi, salah keadaan, bukan untuk saling menyalahkan, tapi ini dia ada mulai merendah ya, merendah untuk bisa, bukan untuk meroket ya, merendah bukan untuk meroket, merendah untuk bisa mendapatkan wanita yang sudah pernah putus ya, entah diputusin atau memutuskan. Yang dia katanya memang datang lagi tujuannya ingin menjalin suatu komitmen kuat ya, yang lebih dari 10 pentakel. Di Eropa itu meja kanan ada teacher, kamu cari di blogspot tarot cinta ya, itu nggak jauh dari penghulu. Kalau ditaruh cinta merahnya dilambangkan dengan sang penghulu, bukan berarti dia pengen nikah, tapi kayak pengen balikan lagi komitmen. Ini penyesalan dia masih pengen maju bersama kamu, pengen kembali lagi. Dia udah respect banget, lebih menghargai kamu daripada sebelumnya. Dia kayak merendah sih sama kamu, yang merendah kayak udah mengaku salah, pengen dimaafin, pengen balikan lagi gitu loh. Makanya dia datang lagi ke kamu. Tadi kan temanya kalau dia datang lagi ke kamu dan kamu masih ada perasaan ya, untuk menjalin suatu komitmen yang lebih kuat lagi daripada sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih.